Biasanya kalau memang dalam pernikahan, ketika misalnya kita dalam keadaan suka, tentu suami dan istri ini harus meluangkannya bersama-sama. Misalnya ketika suami bekerja mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan bonus, kemudian mendapatkan kenaikan karir, maka dalam keadaan suka seperti itu, sukacita seperti itu, istri pun akan mendapatkan sukacita. Bahwa suami dan istri adalah pasangan dalam miskin dan kaya. Jadi dalam menjalankan pasangan suami dan istri dalam keadaan miskin dan kaya ini harus dipraktekkan kesabaran. Misalnya contoh juga dalam keadaan kaya. Ketika dalam keadaan kaya, maka suami dan istri harus saling menopang, harus saling mempraktekkan kesabaran. Maka itu dalam keadaan kaya sekalipun, kita mesti bersabar, suami dan istri mempraktekkan kesabaran. Kemudian dalam keadaan miskin, tentu itu harus dipraktekkan kesabaran. Lebih lagi. Ya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Pendeta Yohanes Nahuai, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih dalam pembahasan serial 7 kunci hubungan pernikahan yang sehat. Target dari serial ini adalah mau menolong kita semua, baik kita yang sudah berkeluarga, artinya sudah menjadi suami atau menjadi istri, maupun buat semua anak-anak muda yang kedepannya akan menjadi suami atau istri. Saya yakin semua anak-anak muda kedepannya tentu mayoritas ingin berkeluarga, dan tidak salah juga apabila ada anak-anak muda yang punya rencana untuk tidak berkeluarga. Ya, itu nggak apa-apa, itu adalah keputusan hidup. Tetapi bisa juga ada orang-orang yang memang ternyata tidak bisa menikah, artinya tidak bisa membangun rumah tangga. Karena ada banyak alasan, salah satunya adalah karena faktor ekonomi, misalnya karena tidak punya biaya, atau kedepannya dia berpikir, kalau menikah itu apalagi punya anak nanti akan memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka lebih baik aku tidak menikahlah, aku akan hidup sendiri saja. Itu juga bisa terjadi karena faktor ekonomi. Atau misalnya juga ada faktor misalnya karena fisik, misalnya ada cacat fisik, sehingga tidak bisa berkeluarga, tidak bisa menikah, maka itu menjadi faktor juga yang lainnya. Atau bisa juga karena bencana alam, karena keadaan force major, misalnya itu akhirnya membuat dia tidak bisa menikah, itu pun bisa menjadi alasan juga. Dan masih ada lagi, mungkin alasan satu lagi adalah alasan agama. Misalnya ketika dia menjadi seorang pemimpin agama, memutuskan untuk tidak menikah seperti pemimpin-pemimpin Katolik, maka mereka tidak berkeluarga, itu juga adalah sebuah pilihan hidup. Nah, tetapi bagi kita kebanyakan yang ingin berkeluarga, maka itu kita perlu mengetahui juga apa yang kita bahas ini sebetulnya bertujuan untuk seluruh umat manusia, arti seluruh orang Kristen, supaya kita bisa memahami bahwa pernikahan itu adalah ciptaan Tuhan, Allah sendiri yang mendesainnya, supaya tujuan kita menikah adalah untuk bisa mendewasakan manusia. Saya rasakan ketika diri saya sendiri, ketika saya menikah di tahun 2008, saya merasakan ada lonjakan kedewasaan di dalam diri saya. Setidaknya ketika saya menikah, saya mulai menyadari bahwa saya sudah punya satu orang lagi yang menjadi tanggung jawab saya, dan berikutnya ketika saya punya anak, saya merasa bahwa tanggung jawab saya bertambah lagi jadi 2 orang, punya anak kedua jadi 3 orang, punya anak keempat jadi anak ketiga maksudnya jadi 4 orang. Maka itu ini mendewasakan saya. Dan saya percaya juga memang Tuhan Allah mendesain supaya manusia dalam pertambahan usia yang adalah terjadi secara otomatis, suka tidak suka kita akan terus bertambah usia, mau tidak mau kita akan bertambah tua. Nah, itu secara fisik. Tetapi secara jiwa, Tuhan mendesain keluarga itu untuk membuat manusia dalam aspek jiwa menjadi lebih dewasa. Kalau misalnya kita dari kecil, remaja, pasti fokus kita adalah tentang diri kita sendiri, kita hanya mencari kesenangan diri kita sendiri, tetapi dengan berkeluarga, kita memikirkan bukan hanya kesenangan kita sendiri, tetapi juga kesenangan pasangan kita, anak-anak kita, bahkan kesenangan kita bersama sebagai satu kesatuan dalam keluarga. Nah, maka itu saya percaya bahwa keluarga adalah
desain dari Tuhan untuk mendewasakan manusia. Maka itu serial ini bertujuan untuk kita semua, karena ini adalah pembahasan yang penting dan berguna untuk masa depan kita. Baik, kita sudah membahas dari awal akhir Juni kemarin, kita sudah mulai pembahasan ini dari seri pertama sampai kepada seri keempat. Sekarang kita sudah masuk di tanggal 1 Agustus 2024 dengan serial kelima. 7 kunci hubungan pernikahan yang sehat. Kita sudah mulai dengan yang pertama adalah kunci yang pertama supaya hubungan pernikahan kita sehat adalah kasih. Kunci yang kedua adalah kerendahan hati. Kunci yang ketiga adalah pelayanan. Kunci yang keempat adalah kesabaran. Dan kunci yang kelima adalah penerimaan. Nah, pembahasan tentang penerimaan saya bagi ke dalam 3 aspek atau 3 dimensi. Bapak Ibu Saudara-saudari pasti dalam rangka mengikuti khotbah saya, baik dalam khotbah minggu, kupasan pembekalan karakter dalam seri-seri sebelumnya, metode ini sering saya hadirkan sebagai kupasan untuk menyentuh 3 dimensi hidup manusia. Tanpa disadari, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menyadari diri kita itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh saya, anggaplah ketika saya ukur tinggi badan saya, tingginya 168 cm, kemudian itu adalah tubuh. Usianya kira-kira 44 tahun, tetapi ada lagi tubuh yang lain, yaitu jiwa. Jiwa itu tidak mematok kepada tinggi badan saya 168 cm, tidak terpatok kepada usia jiwa, usia fisik yang 44 tahun, tetapi jiwa saya belum tentu sedewasa 44 tahun. Atau bisa juga ada orang yang berusia 44 tahun, tetapi jiwanya jauh lebih dewasa, lebih daripada umur 44 tahun. Sebagai contoh, ketika saya dulu berteman dengan teman dalam usia kami remaja, ada 1-2 teman yang memang ternyata sikapnya lebih dewasa daripada usia kita. Misalnya, kita dalam usia remaja masih senang bercanda, masih senang main-main, dalam arti bercandanya level anak-anak remaja. Tetapi ada juga yang lain-lain, mereka bisa berkata, kita udah nggak menemukan itu lucu. Dan kita berkata, lu kayaknya tua banget ya, begini aja nggak bisa bercanda, udah terlalu serius. Nah, artinya ada orang dalam kelompok-kelompok tertentu ternyata usia jiwanya bisa lebih dewasa daripada usia fisiknya. Sebaliknya, ada juga orang dalam usia fisiknya, misalnya sudah 44 tahun, tapi pertumbuhan jiwanya terlambat. Artinya, dia masih sifatnya kekanak-kanakan. Masih egois, mikirkan kepentingan diri sendiri, dan tidak pikirkan orang lain dan kebersamaan. Artinya, ternyata memang tidak patokan usia orang itu akan secara fisik akan sama dengan usia jiwanya. Nah, apalagi kalau kita sentuh rohnya. Tidaklah aneh kalau kita jumpai ada orang usia 44 tahun tapi masih pendendam, kemudian masih suka ngomongin orang di belakang, masih malas baca Alkitab, nggak rajin ke gereja, masih juga kehidupan kerohaniannya dia tidak pedulikan. Artinya ternyata memang kita bisa lihat 3 aspek inilah yang menjadi satu kesatuan sebagai tubuh seorang manusia. Maka itu saya seringkali menggunakan metode ini dalam menghadirkan kupasan-kupasan khotbah, dan dalam kupasan pembekalan karakter hari ini saya juga menggunakan metode yang sama. Maka itu 3 dimensi penerimaan dalam hubungan pernikahan yang sehat, maka saya bagi ke dalam 3 dimensi ini. Nah, saya merasa bahwa, atau saya bisa menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa hanya di dalam pernikahanlah ketiga dimensi penerimaan adalah hal yang mutlak dilakukan semuanya. Artinya 3 dimensi ini, tubuh, jiwa, dan roh, ini harus dilakukan 3-tiganya secara mutlak, harus, wajib, tidak boleh tidak. Nah, kita akan masuk saja langsung supaya Bapak Ibu bisa langsung memahami apa maksud saya. Yang pertama adalah saya hadirkan dulu dimensi tubuh, atau dimensi lahiriah atau unsur jasmaniah. Maka dalam dimensi tubuh, saya bisa melihat bahwa kebanyakan suami istri bisa menjadi suami istri karena jatuh cinta dari dimensi fisik. Saya ulangi sekali lagi, seorang laki-laki menjadi suami karena dia sudah menikah dengan seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Ya, kita jujur saja, laki-laki ini bisa suka wanita ini untuk dijadikan istri, dan istri ini, wanita ini bisa menerima suami laki-laki ini untuk menjadi suaminya. Itu pasti yang pertama karena faktor fisik.
Artinya karena masuk dalam hitungan selera. Sebagai contoh, ketika misalnya saya atau Bapak Ibu Saudara-saudari melihat istri saya, maka secara fisik itulah selera saya. Ya, kita jujur saja bahwa nggak mungkin kalau kita punya penilaian lawan jenis tidak masuk dalam kategori selera kita, sehingga kita tidak naksir, jatuh cinta. Ya, masa kita artinya mencoba mendekati dia dengan cita-cita nanti akan jadi pasangan hidup kita. Saya rasa pasti kita semua akan memilih sesuai selera. Pasti tampilan yang pertama adalah tampilan fisik. Nah, maka itu bagi saya, dan saya melihat apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan sebagai dogma kita, sebagai asas fondasi kita, bahwa adalah wajar untuk jatuh cinta secara fisik. Sekali lagi, tidak salah, tidak berdosa untuk jatuh cinta secara fisik. Karena memang ternyata di dalam kitab Kidung Agung, Alkitab di sana menggambarkan bagaimana Salomo menggambarkan istri pertamanya, gadis Sunem itu digambarkan secara fisik. Misalnya warna kulitnya, alisnya, kemudian rambutnya, itu dijabarkan dengan begitu banyak ungkapan-ungkapan. Maka itu ini bicara tentang fisik. Jadi dengan kata lain, pasti kita waktu kita mengasihi atau mencintai lawan jenis kita, kemudian kita masuk dalam jenjang pernikahan, itu pasti ada faktor yang pertama, yaitu penerimaan fisik. Maka itu dalam penerimaan fisik yang pertama, tentu kebanyakan suami istri pada awal mulanya bisa jatuh cinta karena tampilan fisik. Jadi ini adalah wajar untuk kita bisa jatuh cinta, dan Allah memang mendesain seperti itu untuk kita bisa jatuh cinta dulu secara fisik. Nah, apalagi kalau kita lihat ungkapan Adam ketika berjumpa dengan Hawa untuk pertama kalinya, Adam melihat fisiknya Hawa dan berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi dengan kata lain, dia melihat wanita itu secara fisik dan dia akhirnya bisa jatuh cinta. Dan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, di mana kita bisa jatuh cinta kepada lawan jenis. Nah, kemudian saya juga baik dalam arti pornografi, yaitu baru menjadi porno. Tetapi kalau misalnya kita contoh sebagai seorang yang single, belum berkeluarga, kemudian kita melihat seorang wanita, lalu kita berkata, aduh cantik ya, atau seorang wanita melihat seorang pria, aduh tampan ya. Dan itu bagi saya dan Alkitab tidak mengatakan itu salah atau berdosa. Tetapi yang Alkitab katakan adalah kalau kita melihat dan mengingininya, dalam arti dalam definisi porno, misalnya kita melihat orang dalam tampilan fisik, lalu kita membayangkan, maaf, dia itu tidak berbusana atau telanjang, lalu kita membayangkan, wah kalau dia telanjang tuh pasti badannya bagus. Nah, itu adalah porno. Tapi kalau dalam koridor batasan kita melihat, wah ganteng ya, wah cantik ya, itu tidak masalah. Karena memang saya juga waktu pertama kali jumpa dengan istri saya pun jatuh cinta karena pandangan pertama. Ketika saya pertama kali jumpa dengan dia dan saya berkata, wah ini wanita cantik ya, masuk dalam selera saya. Maka itu hal yang pertama dalam kunci pernikahan yang sehat, pernikahan yang bahagia, tentu kita mesti mempraktekkan kunci yang kelima, yaitu penerimaan. Maka kita memang mau tidak mau harus terima dulu dalam hal fisik. Maka itu bagi semua rekan-rekan yang belum berkeluarga, adik-adik muda, ketika kalian nanti akan masuk dalam pernikahan, tentu akan mempraktekkan kunci yang kelima ini, yaitu ada penerimaan. Artinya kita terima dulu bahwa memang fisiknya seperti itu yang menjadi selera kita. Kemudian berikutnya lagi saya melihat bahwa suami istri, ini yang kedua, masih dalam dimensi fisik, suami istri memang harus bersabar saling menopang dalam keadaan duka. Kalau kita yang sudah berkeluarga dan kita sudah diberkati dalam pernikahan Kristen, pasti ada janji nikah yang kita ucapkan atau dipandu oleh pendeta seperti dalam gereja kita GB Morsaron. Maka kita sebagai pendeta yang memberkati pernikahan itu akan memandu dengan kalimat, apakah engkau Rudolfo menerima Maria Mercedes dalam keadaan suka duka, miskin kaya, sehat maupun sakit. Itu memang kita ajukan pertanyaan dalam dimensi fisik. Maka itu dalam keadaan suka atau duka. Maka itu ini saya bahas juga. Karena memang dalam hidup kita sebagai suami dan istri, kita mesti terus-menerus menerima pasangan kita itu dalam dimensi fisik dulu. Maka itu dalam dimensi fisik kita mesti bisa terus menopang, saling menopang dalam keadaan duka. Misalnya, ketika suatu waktu istri kita bertambah tua, kita juga sebagai suami bertambah tua, fisik kita semakin melemah, maka kita mesti menerima kondisi seperti itu. Nah, itulah kunci kebahagiaan
atau kunci dalam pernikahan yang sehat. Maka itu kita mesti menerima pasangan kita. Ketika misalnya contoh nih, ini tidak pornografi ya, tetapi misalnya kita melihat ketika seorang suami laki-laki makin menua, pasti juga bentuk badannya pun akan berubah. Perutnya makin besar, ada otot-otot yang melembek, yaitu karena faktor usia. Istri juga ketika sudah mengandung, melahirkan anak, bentuk tubuhnya berubah, itu karena faktor fisik. Nah, makanya dalam pernikahan yang sehat kita mesti nerima, ya kita juga makin tua. Misalnya wajah saya juga makin mengerut ketika makin tua. Saya sudah pakai kacamata progresif, ada minus dan plusnya. Dengan kata lain, ini juga mesti terima. Situasi seperti ini harus ada penerimaan di dalam pernikahan yang sehat. Puji Tuhan. Yang kedua, dimensi roh. Saya hadirkan dulu untuk yang kedua, dimensi roh. Saya kutip dalam Efesus 5 ayat 28 sampai 31, di sana memang dikatakan bahwa demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Maka itu ini bicara juga tentang dimensi roh. Bagaimana sebetulnya caranya seorang laki-laki secara fisik dengan seorang wanita secara fisik itu bisa disatukan menjadi satu kesatuan? Jawabannya impossible. Kecuali misalnya sebagai contoh, misalnya meja ini nih, meja yang saya pergunakan. Meja misalnya terdiri, untuk meja ini setidaknya ini terbuat dari besi, dan besi ini juga terdiri dari kayu. Artinya ini adalah kayu sebagai penopangnya, tatakannya, kakinya dari besi. Ini dua unsur yang berbeda, dari dua benda yang berbeda. Tetapi bisa disatukan menjadi satu kesatuan benda atau barang karena memang dilebur. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat juga, ini sebetulnya nggak bisa. Besi dan kayu bisa digabungkan, tapi nyatanya bisa untuk menjadi sebuah meja. Maka itu sama juga dalam hidup pernikahan laki-laki dan perempuan, ini dua buah manusia atau dua benda bisa digabungkan menjadi satu kesatuan, dan kesatuannya adalah keluarga. Maka itu kesatuan ini bisa terjadi dalam ikatan roh. Maka itu suami harus menyadari bahwa istri adalah kaum yang lebih lemah. Misalnya contoh dalam area roh. Laki-laki diciptakan Tuhan, ditargetkan untuk menjadi imam dalam rumah tangganya. Maka itu sebagai imam, sebagai pemimpin rohani di dalam rumah tangganya, maka laki-laki harus berperan lebih aktif dalam kegiatan rohani. Misalnya dia yang menjadi pengingat, pemandu untuk ayo kita baca Alkitab, kita berdoa dan sebagainya, maka itu adalah tugas laki-laki. Nah, maka itu perempuan mesti menerima situasi seperti ini. Bahwa biarlah laki-laki yang memimpin dan wanita yang punya posisi adalah sebagai tiang doa. Dia ikut berdoa, menopang suami, anak-anak, keluarga besar, dan berdoa bagi gereja, berdoa bagi bangsa dan negara. Itu adalah tugas istri. Jadi artinya suami dan istri dalam pernikahan yang sehat ada kunci yang kelima, yaitu penerimaan. Dalam dimensi roh, penerimaan itu adalah seperti ini. Jadi biarlah suami yang diakui bahwa memanglah papalah yang jadi pemandu dalam iman, mama yang jadi tiang doa. Dan itu harus terima satu dengan yang lain. Suami tidak bisa berkata mama saja yang jadi imam, nggak bisa, karena Tuhan sudah desain seperti itu. Nah, situasi seperti ini perlu namanya penerimaan. Ya kita menerima saja, memang faktanya seperti itu. Makanya dalam dimensi roh pun juga seperti itu. Nah, suami juga ini perlu melayani istri dalam area-area roh yang memang istri tidak bisa handle di sana, yaitu tadi keimaman. Kemudian yang kedua, istri juga harus menghandle suami, menerima suami yang memang tidak menjadi tiang doa. Yang memang sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa ketika laki-laki disuruh berdoa, nggak panjang-panjang, tapi kalau perempuan berdoa bisa panjang. Dan semua gereja dalam negeri, luar negeri, saya melihat bagaimana wanita-wanita lebih banyak senang berdoa. Kegiatan doa gereja, mayoritas perempuan. Kegiatan doa malam, doa pagi, doa siang, doa puasa, kebanyakan perempuan. Nah, jadi dengan kata lain tidak salah juga, karena memang ternyata perempuan itu didesain Tuhan sebagai tiang doa, sehingga perempuan itu lebih kuat berdoa daripada laki-laki. Oke, jadi dengan kata lain, penerimaan itu harus disadari, bahwa dalam dimensi tubuh, kita mesti terima pasangan kita yang secara fisik, kemudian secara roh kita terima tugas, role, fungsi masing-masing dalam dimensi roh seperti apa, kita mesti terima.
Nah, masalahnya dalam dunia ini adalah ini diputar balik, diacak-acak, sehingga akhirnya fungsi laki-laki sebagai imam tidak berfungsi. Kita bisa melihat contoh deh, ini kan belum lama terjadi per 1 Agustus 2024, apa yang kita saksikan dalam upacara pembukaan Olimpiade yang ada di Paris, Prancis, menampilkan grup drag queen. Drag queen itu adalah laki-laki yang berbusana seperti perempuan, yang kita biasa sebut adalah waria, wanita pria. Maka itu ketika melihat kelompok seperti ini, maka sebetulnya kita bisa melihat bahwa inilah gambaran dunia sudah mulai mengacak-ngacak apa yang kodrat Tuhan ciptakan. Coba bayangkan laki-laki yang harusnya menjadi imam di dalam rumah tangga, dia berubah menjadi perempuan. Padahal kodratnya laki-laki. Perempuan maunya jadi laki-laki. Ini sudah berubah kodratnya. Nah, jadi dengan kata lain, ini yang setan coba lakukan. Apa yang dunia tawarkan dipengaruhi oleh setan. Sementara apa yang sorga desain, itu adalah berbeda. Maka itu pembahasan hari ini menolong kita semua supaya kita tahu apa yang surga desain. Puji Tuhan. Yang terakhir, dimensi yang ketiga adalah dimensi jiwa. Kita lanjut lagi Efesus 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Maka itu Bapak Ibu sudah sadari, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa memang suami itu suka tidak suka, mau tidak mau adalah pemimpin dalam ikatan rumah tangga. Maka ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Maka itu penerimaan yang dimensi ketiga ini, yang terakhir adalah tentang dimensi jiwa. Maka itu istri harus menyadari bahwa suami adalah kepala keluarga. Secara kejiwaan, dalam dirinya istri harus menyadari, suka nggak suka, mau tidak mau, suami adalah kepala keluarga. Sebagai contoh, ketika misalnya dalam perjalanan rumah tangga, suami dan istri ada mengalami musim-musim kehidupan, siapa tahu satu waktu suami pemasukannya tidak kuat lagi, sehingga mau tidak mau istri membantu untuk mencari nafkah, dan akhirnya ternyata pendapatan istri itu lebih besar daripada suami. Misalnya, istri mesti tetap tahu bahwa tanamkan dalam hati dan pikirannya bahwa suami dengan model seperti apapun tetap adalah kepala keluarga. Maka itu ini harus tetap bisa diterima, harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalankan. Dan juga suami juga mesti tahu bahwa memang istri adalah orang yang dipimpin oleh suami, maka itu suami harus memimpin dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah penerimaan dalam dimensi jiwaniah. Dengan rendah hati, istri menempatkan suami menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Istri tidak lagi memimpin dirinya sendiri, tetapi suami yang memimpin dirinya sendiri. Itu adalah penerimaan dalam dimensi jiwa. Jadi tanamkan dalam hati, tanamkan dalam pikiran bahwa aku sebagai wanita dipimpin oleh seorang suami. Maka ini adalah rahasia dalam rumah tangga yang sehat, dalam rumah tangga yang bahagia. Kemudian juga dengan rendah hati, istri juga menempatkan suami untuk menjadi pemimpin atas keluarga. Bukan hanya pemimpin atas dirinya sebagai istri, tetapi juga terhadap keluarga. Maka itu partisipasi ini perlu dikomunikasikan dengan baik antara suami dan istri. Peranan istri juga sebagai penolong, pelengkap dalam rumah tangga. Artinya istri yang akan membantu sebagai penolong yang sepadan, pendamping yang terus menolong, menopang suami. Maka itu peranan ini harus dijaga dan diterima. Suka nggak suka, memang laki-laki didesain Tuhan seperti itu, perempuan didesain seperti itu, dan kedua, dalam desain Tuhan ini, keduanya berbeda, dalam fisik, roh, dan tubuh, maka ternyata ini dipersatukan dalam ikatan keluarga. Secara fisik, secara roh, secara jiwa, dipersatukan. Walaupun tiga-tiga ini ada perbedaan. Secara kejiwaan, misalnya perempuan lebih terikat dengan perasaan, sementara laki-laki dengan logika. Nah, ini secara kejiwaan berbeda. Makanya Tuhan desain dari perbedaan ini disatukan dalam kesatuan yang esa, yang ehad. Maka itu dalam keehatan rumah tangga, semuanya saling melengkapi. Ini adalah penerimaan. Kalau kita bisa mempraktekkan penerimaan dalam rumah tangga, saya percaya rumah tangga kita akan sehat, rumah tangga kita akan berbahagia, dan anak-anak kita sampai kepada cucu-cucu kita akan diberkati karena kita saling menerima satu dengan yang lain sebagai suami istri. Biarlah apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan hari ini boleh menolong untuk rumah tangga kita dalam ikatan kita suami dan istri. Bagi kita yang belum berkeluarga, biarlah ini boleh menjadi bekal, modal yang bagus untuk memasuki bahtera pernikahan ke depannya. Tuhan Yesus memberkati, dan
di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan. Itu adalah QR Code untuk Bapak Ibu beralih kepada persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Apabila Bapak Ibu diberkati dengan tayangan ini, kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan persembahan. Dan terima kasih untuk setiap dukungan tentu secara finansial bagi program ini. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang menggunakan YouTube, silakan subscribe akun YouTube GBI Mawar Saron TV, dan juga yang mempunyai Facebook atau mengikuti live streaming ini dari Facebook, silakan follow, like akun Facebook page GBI Mawar Saron, dan yang punya Instagram Bapak Ibu silakan follow juga akun gereja, ada 2. Yang pertama adalah GBI_Mawar Saron, dan yang kedua adalah GBI Mawar Saron Jakarta. Silakan follow dua-duanya. Kemudian juga di Instagram kita punya akun untuk mengupload semua kegiatan pembekalan tengah minggu ini, yaitu di akun Faith Minutes. Bapak Ibu juga silakan follow di sana. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang menggunakan podcast, kita hadir dalam Google Podcast, Apple Podcast, dan Spotify Podcast. Bapak Ibu bisa dengarkan di sana dalam bentuk audionya saja. Terima kasih. Puji Tuhan, kita tutup pertemuan ini dalam doa. Bapak dalam sorga, terima kasih untuk pembekalan yang sudah kami dapatkan ini. Kami belajar prinsip yang kelima, untuk mencapai keluarga yang sehat, untuk mendapat keluarga yang berbahagia, maka kami mesti mempraktekkan penerimaan. Penerimaan dalam dimensi roh, dimensi tubuh, dimensi jiwa. Biarlah 3 aspek ini kami sungguh-sungguh menerima pasangan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami dalam setiap keadaan, setiap pergumulan. Tuhan tolong, kami yang sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Tuhan memberkati gereja kami, GB Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan kita. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya untuk seri ke-6, yaitu pada hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Yonas Nahwai, undur diri dari hadapan kita. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.